dia terkena Divine Judgment. Dan posisi dari cewek juga tadi agak sedikit terlambat ya untuk memfollow up damage-nya. Terlalu jauh soalnya, karena Iya, masih terlalu ada jauh. top lane. Tapi lihat depan sana Edward akan coba untuk melakukan zoning out. Tidak Alliance mencoba untuk membuat para pasukan dari tim Onyx terzoning out. Kairi terperangkap dari depan sana, Blast Dot from cewek. Menuju ke arah satu buat Turtle, membuat Onyx berhasil tidak memberikan perfect Turtle. Nampaknya Edward jadi korban keganasan dari seorang Kairi. Boots masih mau lebih, lihat tangan goloknya. Berhasil mendapatkan Renegade dan Oheb. Kali ini membuat Sans benar-benar tertrigger dan Sensui almost ter-take down. Dan cewek save the day for this time. Almost wipe out. Onyx Indonesia berhasil membalikkan keadaan dan mereka mengungguli 1.500 gold. Lihat, Sans membuat trigger di sana supaya Ohebnya nggak pulang, Profesor Dan KB. bahkan ditarik kembali agar Iya. nantinya Keyboy bisa melakukan serangan dengan sandwich. Serangan untuk menutup escape route dari Blacklist International. Dan kita tahu juga untuk sekarang Oheb terdinai dari segi pattern farmingnya. 6 poin kill untuk Onyx dengan turtle terakhir. Walaupun Kairi kalah di 2 turtle awal, it's okay. Karena emang sekarang yang dicari sama Onyx adalah bagaimana cara mereka untuk mengejar ketertinggalan dari segi gold dan kill. Dan terjawab sudah, poin kill sudah unggul sekarang. Iya. Blade Armor ada di tangan dari Kairi. Membuat nantinya physical damage dari Oheb dengan critical Berserker's Fury-nya kedinai sedikit. Dan tidak begitu maksimal. Walaupun kita harus lihat bagaimana cara dari Blacklist untuk targetingnya masih benar-benar menakutkan. Iya. Dan Tapi jawabannya udah mulai ketemu. Renegade-nya bisa dimakan terlebih dahulu. Iya. Sensui-nya bisa dimakan terlebih dahulu. Edward juga sama. 3 lini depan ketika bertemu dengan Dairot, ini sangat-sangat mudah untuk dihancurkan physical defense-nya. Dan Iya. bahkan Oheb aja sekarang nggak harus kayak tadi pusing. Karena nggak ada bisa sisi yang menangkap Oheb sekarang. Dia dengan flicker. Sekalipun dengan Purify ini suppress. Iya, Ya. betul. Dia Ya, bisa- suppress nggak bisa di-deny dengan menggunakan Purify. Ya dia bisa memang menghindari damage dari Boots. Tapi kalau Keyboy udah fokus ke arah Oheb, Dan- itu sangat berbeda. Iya, dan uji coba dari Onyx tadi DRM itu pun sudah mulai berhasil. Mereka tahu mereka nggak bisa menarik lagi ke arah UA. Mereka cari targeting yang lebih tepat yaitu Renegade. Dan bahkan Oheb pun dipaksa untuk menggunakan flickernya. Sehingga ketika dikejar sama cewek, dia udah nggak punya satu escape mekanisme lagi. Dan cewek tinggal ngepok aja dari segi basic damage-nya. Ya, lagi-lagi harus bermain dengan counter setup. Iya. Atau mereka mematahkan bagaimana setup dari Blacklist International itu sendiri. Karena untuk sekarang Blacklist ketika teamfight berlima akan sangat powerful dengan menggunakan Matilda Airlines-nya. Yes, tapi lihat di sana Sans memberikan pressure damage yang lebih besar ketimbang dengan Lilia tadi kayaknya. Lebih ke arah burst. Tapi lihat di judgment. Sensui terhasilnya yang bakal dimakan para pasukan dari tim Onyx. Berhasil ketika 1 buah point kill tanpa adanya retribution. Akan menjadi momen untuk seorang Kairi. Tapi Kairi ter-take down oleh Oheb. Dan blasted out from cewek. Tapi Keyboy save the day. Berhasil menyelamatkan dirinya. Tapi lihat para pasukan dari tim Onyx mereka tertumbangkan 3 play. Membuat mereka mundur ke arah belakang dan Sans nampaknya tidak bisa lagi diberikan space. Dan apakah Sans akan tumbang untuk kedua kalinya? Dan ini dia Sans akhirnya yang bisa dimakan oleh para pasukan dari tim Onyx. Renegade nampaknya sedikit ketilting di depan sana. Wah, Wow. Keyboy memang berhasil untuk dapetin Lordnya, tapi sayangnya Blacklist mereka masih bisa untuk memegang kendali dari segi team fight-nya. Lagi dan lagi ketika Onyx mendapatkan Lord, Blacklist International ingin memperpanjang team fight-nya karena mereka punya Matilda. Mereka punya kekuatan dari favor Rom item. Mereka punya kekuatan dengan Flask of Theosis. Sehingga ini membuat Onyx tidak bisa untuk melakukan team fight jangka panjang. Sekali mereka all in, mereka harus ada plan lain. Antara lari atau menunggu ultimate-nya ready kembali. Iya benar banget, lari adalah sebuah jawaban sih. Disengage sih kalau menurut Iya, aku. Oke, disengage ketika Karena- momentum kayak tadi penting soalnya. Ya soalnya kalau misalnya disengage dengan momentum Lord yang mereka pegang, ini adalah sebuah jawaban untuk mereka bisa mainin dari laning phase-nya. Mereka bisa dorong lagi di 3 lane. Iya. Tapi kalau mereka terlalu banyak yang ter-take down, itu agak cukup berbahaya. Di balik itu semua para pasukan dari tim Onyx, mereka sadar turret adalah sebuah jawaban untuk saat ini. Semaksimal mungkin mereka grogotin. Karena posisi Oheb juga udah mulai tidak bisa dibendung. Lihat betapa sakitnya dan bahkan Sans kali ini yang tadi nggak tumbang sama sekali. Sekarang dia bahkan harus tumbang. Iya. Oh, berarti tandanya di dalam semua game yang sudah dimainkan Sans tumbang 2 kali. Iya, apalagi kalau kita melihat sekarang dengan adanya fleeting time, apakah ini akan menjadi jawaban untuk tumbangnya ke arah dari Yue kembali? Apalagi melihat bagaimana potensi juga dari Keyboy yang nanti akan membawakan targeting yang ke arah satu pemain dan harus di all in.
Karena kalau nggak di all in, tidak membuka fleeting time dengan pasif dari sosok Kaja. Yang dengan Divine Judgment semakin banyak poin assist, semakin banyak juga target yang bisa dia makan. Wah, Kiboy tadi udah sempat kelihatan sih di area rumput dan sudah terdeteksi tentunya langsung dicek dengan adanya Angry Gloom juga dari seorang Yue. Dan dari segi item memang cewek masih unggul sedikit dibandingkan dengan seorang Oheb. Mungkin opsi terakhir itemnya adalah Wind of Nature. Wind of Nature. Karena kebetulan sudah lengkap juga untuk item attack speed yang dimiliki sama cewek. Ketika kita berbicara dari item seperti si Halberd, sebenarnya si Halberdnya udah ada di tangan dari Boots. Boots ya. Dengan menggunakan kalitnya. Tapi masalah utamanya lagi dan lagi, targeting dari Boots belum begitu maksimal hingga pada Lord pertama tadi yang benar-benar hampir mampu untuk mendapatkan 3 pemain sekaligus. Mungkin targeting dari Boots ini udah boleh pelan-pelan entah menuju ke arah dari Yue atau Oheb. Satu aja targetnya. Karena kalau misalkan dua-duanya kayak tadi, Oheb sama Yue-nya tuh misah gitu loh, mencar. Karena dia tahu udah pasti bakal kena target sama Boots. Tapi Kairi udah mulai terperangkap. Para pasukan dari tim Blacklist International. Mereka bakal coba dipasang flicker belakang. Lihat pokin damage dari seorang cewek. Renegade mengeluarkan flickernya loh. Renegade sampai setakut itu untuk ter-take down. Dan bahkan para pasukan dari tim Onyx, ingat mereka dalam kondisi yang mendorong dua lane secara bersamaan. Laning managementnya bagus banget Momochan. Iya, lihat di area bawah juga Boots sebenarnya mencoba untuk merapikan laning yang dimana minion akan coba di-push terus menerus sementara Blacklist. Lihat Kiboy sama cewek. Lihat mereka mau main flank. Mereka mau main Council Gaming. Mereka menangkap Oheb di belakang sana. Terdeteksi posisi Kiboy tapi lihat Edward memotong, mengcutting dan berhasil mendapatkan Kiboy. Perpasukan dari tim Onyx. Mereka melakukan sebuah buying time dan bot. Quick Sun Guard. Send the day untuk boost. Buying time yang lama tapi lihat Sun. Sandwich Gaming pun terjadi. Blacklist International. Benar-benar ditutup jalan untuk pulang. Kyrie is coming up. UM jadi pilihan utama. No power high ground defender. Onyx Indonesia. Kali ini membuat posisi 3 berbanding 2. Wow, lihat flanking yang dilakukan oleh Kiboy. Meskipun memang Kiboy akhirnya bisa terpanis, tapi itu cuma bit semata karena ceweknya langsung melakukan BMI ke area Lord. Dan dia melakukan kating yang begitu bagus karena posisi Kairi ini mau nggak mau harus 1v1 dengan Sensui Lagi di area dan Lord. lagi, gila Suns karena kebetulan Kairinya mendapatkan momentum dan Sensui tumbang artinya free Lord untuk Onyx. Oke, lihat di arah top lane. Lord bergerak dengan sangat bebas. Pengawalan terhadap high ground Yue baru saja muncul. Kairi bakal coba di all in oleh para pasukan dari Blacklist. Masih diselamatkan. Kiboy di depan sana. Belum ada Divine Judgment. Masih ditahan dan ternyata seluruh soft skill yang keluar untuk tim Onyx Indonesia. Mereka masih menyimpan satu wave super mini di arah top lane. Iya, masih ada high ground juga. High ground defensive yang dimiliki oleh Blacklist International dengan adanya Lilia di tangan Yue. Dan tadi hampir dari cewek juga. Bisa dimakan oleh pemain-pemain dari Blacklist, namun untungnya masih ada BMI. Dan Oheb akan melakukan clear cepat di area bawah. Oheb gak ada flicker. Kiboy punya flicker. Divine Judgment available. Ya, dan ditambah juga dengan Boots yang bisa menggunakan Raging Sense Rom-nya. Iya. Apalagi dengan Blade of Despair. Ini dia, satu letupan damage dengan skimitar yang sangat mematikan bisa menimbulkan efek traumatik untuk backliner dari Blacklist International. Apalagi Onyx, walaupun Lordnya di bawah dan mereka winning condition, mereka berada di area top lane. Mereka ingin lagi dan lagi melakukan metode pick off yang sudah mereka lakukan sebelumnya. Tapi di yang Lord terakhir itu barusan, itu thanks to Boots juga sih. Karena posisi Kiboy jatuh, tumbang, dia harus ada yang bisa langsung nahan Cover. pemain-pemain Blacklist Dan International dia lainnya. ketahan dengan Raging Sestrom. Iya, betul. Dan sekarang cewek memiliki Malefic Roar, Cloud Winata. Kali ini yang sudah cukup lengkap dari segi itemnya. Dan melihat potensi untuk permainan front to back yang masih bisa dijalankan oleh Onyx. Ini juga bisa menjadi jawaban juga ketika kita berbicara untuk game yang kedua dengan Draft Cloud Kaja. Draft Cloud Kaja, Wind of Nature. Dan juga Winter Truncheon untuk Yue. Kali ini sudah diamankan di menit yang ke-15. Tapi Blacklist Renegade bakal menabrakkah? Enggak sepertinya. Karena Renegade turun sekali. Itu di Divine Judgment. Dimakan sama Langsung Kiboy. ditarik Pasti. ya. Dimakan itu sama Kiboy. Karena dari Iya. tadi Kiboy belum mengeluarkan Divine Judgment-nya loh. Tujuan dari Sensui muncul di area jungle tadi adalah dia ingin memicu Divine Judgment-nya, di cover langsung dengan Renegade. Dan itu bakal jadi team fight yang bagus buat Blacklist International. Tapi Onyx tahu, gak mungkin Sensui muncul sendirian. Kecuali ada Lord. Dan kalau ngomongin dari Kairi, sekarang dia benar-benar udah hampir full item. Iya, Twilight juga udah pegang tuh. Iya. Ya.
Dan bahkan dia hanya bermodalkan satu Fury Hammer. Mungkin akan dia jadikan Hunter Strike. Bisa Agar jadi. nanti pemicu untuk dari Lethal Ignition-nya itu cuma dari Hunter Strike. Dan penetration-nya udah cukup gitu loh. Karena mau bagaimanapun dia dengan bermodalkan satu aja Spectre Step. Udah bisa menimbulkan 90% yang namanya physical defense hilang tiba-tiba. Sampai dengan 75% paling minimum. Dan cewek show di arah top lane. Ini tandanya membuat para pasukan dari tim Blacklist. Mereka coba untuk menyisiri semua rumput di dekat pit lord. Dan Suns punya tugas yang sangat berat. Kali ini Defense Charge telah dikeluarkan menuju ke seorang Edward. Akan ter-take down, no problem for this time. Sudah dikeluarkan tapi Kyrie. Dia termakan. Perpasukan dari tim Onyx Indonesia. Mereka kehilangan Kyrie dengan adanya Lord yang bertengger di depan sana. Menjawab poin kill terhadap Edward bukan sebuah jawaban. Mereka masih kekurangan damage. Bahkan Suns mencoba untuk memberikan space untuk para pasukan dari tim Blacklist. Supaya fokus ke dirinya. Dan Keyboy di sana. Kalau dia termakan juga ini kondisi yang tidak baik-baik saja. Oke, tapi kali Cewek ini bakal coba dimakan, Purify Gaming telah dikeluarkan, mundur. Para pasukan dari tim Onyx tidak berhasil melakukan buying time. Tidak berhasil membuat Blacklist Internasional mundur dari Lord yang mereka miliki. wah, menarik ke arah Edward sepertinya bukan pilihan yang bijak, Profesor KB. Iya, masalahnya ada Flask of the Oasis dan itu yang menyelamatkan Edward dari burst damage yang diberikan oleh Onyx. Plus Sehingga masih ada kali ini mau tidak mau Edward tidak bisa di take down dan Lordnya akan di tangan dari Blacklist International. Power defense yang dimiliki oleh Onyx ada di tangan dari Cewek. Sehingga tanpa adanya Purify, Cewek perlu menjaga posisinya. Mungkin merelakan turret adalah jawaban. Tapi ingat, jangan terlalu lama untuk membiarkan Lordnya hadir di lane off. Dan karena Blacklist International sangat suka untuk memberikan pressure dengan super minion. Oke, Suns berhasil mendapatkan purple buff. Tapi itu tidak akan cukup karena dia bukan seperti Lilianya, tidak terlalu dengan high ground defender yang mereka miliki. Lord Rage kali ini telah muncul. Para pasukan dari tim Onyx mereka dalam kondisi tidak baik-baik saja. Best turret di arah top lane dan ingat, para pasukan dari tim Blacklist International mereka memiliki Dan Keyboy. Edward. Keyboy Console Gaming telah terbuka. Tapi Oheb penjagaan yang sangat ketat dan tidak tersentuh sama sekali bahkan di depan sana. Membuat dirinya benar-benar kesulitan. Dan Keyboy dia tahu kalau gue paksa Sensui ini cuma memancing immortalnya doang. Sedangkan timnya akan bisa rata. Oheb juga bikin immortality biar dia nggak kena divine judgment tiba-tiba. Apalagi dalam keadaan Flask of the Oasis-nya nggak ready. Oke Sensui, terpokin sedikit damage yang diberikan. Suns sudah punya Winter Truncheon. Onyx dalam kondisi yang sedang tidak baik-baik saja. Lagi dan lagi, mereka harus melakukan defense dengan cepat. Dan kali ini harus dengan tepat juga. Karena kalau misalkan dia miss timing, miss moment, miss target lagi. Kemungkinan besar apa yang terjadi di area mid lane Bush tadi akan terulang. Dan ini dia, instant replay yang sempat terjadi di area mid lane ketika Kyrie ternyata tiba-tiba all in ke arah depan. Namun ada satu buah penyelamatan guided wing dan juga dengan menggunakan Flask of the Oasis. Namun barusan juga adalah sebuah momentum yang tidak boleh terulang kembali bagi Onyx. Karena sekarang Blacklist International walaupun mereka nggak megang gold, tapi mereka pegang kendali dari semua rumput yang ada di area Territorial Lord. Apakah memang sekarang menuju ke arah late game, ini harus Boots yang ngelakuin inisiasi? Kalau Boots juga bahaya sih. Pasti Enggak. bakal keluar semua battle spell untuk escape. Gak bakal lama juga dia bertahan di depan sana. Iya sih. Tapi masalahnya kalau kayak Keyboy bener-bener harus targetingnya pas banget berarti. Dan entah kenapa targetnya kayak paling bagus tuh ke Rene J di sini posisinya. Iya. Karena kalau Rene J ditumbangkan dan Flask of the Oasis-nya nggak aktif, kemungkinan besar all in bisa diciptakan. Namun kalau dalam keadaan damage-nya kurang, itu Rene J pasti malahan bisa ngelakuin counter setup dengan menggunakan Circling Eagle atau bahkan Guided Wing. Iya. Dan belum ada immortal ya di tangan dari Rene J bersama dengan Edward. Ya, kali tapi ini. Edwardnya juga udah selesai dengan Starlium Sight. Dia akan memiliki damage magic tambahan. Oke, dengan Boots. Hybrid Lifesteal juga. Boots, itu kalau misalnya tadi Renejay datang sama Edward cepet banget, itu Boots bisa dimakan loh. Iya. Dan minimal flicker dia keluar. Flicker keluar minimal dan mungkin backup dari Onyx juga akan sedikit menuju ke area bottom lane. Daripada mengendalikan area di top lane. Yang dimana Lord sudah mulai hadir kali ini. Lord sudah hadir untuk para pasukan dari tim Blacklist International. Mencoba untuk melakukan poking damage bersama dengan Oheb yang belum tersentuh sama sekali. Tapi zoning out akan coba dilakukan oleh seorang Yue. Para pasukan dari tim Onyx, mereka langsung menunjukkan batang hidungnya dan perbandingan gameplay dari hide and seek dari game 1 dan game 2 ini berbeda jauh. Onyx lebih bermain dengan muncul show di map. Oke, dan sekarang tinggal gimana caranya pemain-pemain dari Onyx
yang sekarang memang masih unggul dari segi neto, tapi ini udah menit ke-21. Semua udah tergantung gimana setup yang akan dibawa dari kedua Gaming dan gagal Keyboy. Oh no. Keyboy gagal bermasukan dari tim Onyx. Mereka mencoba melakukan all international Edward. Press for nothing. Bermasukan dari tim Blacklist International. Mereka kehilangan EXP laner mereka. Untung saja Keyboy masih menggunakan momen dari adjustment-nya. Oheb depan sana. Kairi akan cepat terperangkap dan dengan damage yang terlalu besar. Tidak bisa dibendung Kairi. Oheb damage-nya walaupun sudah coba dipakai dengan Twilight Armor. Tapi tetap tidak bisa terlalu lama Profesor dan juga Memucan. Iya, Immortal di tangan Keyboy. Tapi Keyboy mau narik ke arah siapa? Kali ini cari informasi terlebih dahulu sepertinya. Sembari menunggu Kairi kembali lagi ke medan pertempuran. Dan kali ini Boots. Kalau menunggu Kairi kembali, tandanya mereka yang mencoba lakukan tim fight. Queen Swings, ini 5 lawan 4 soalnya. Oke, 5 lawan 4 di depan sana. Keyboy bakal coba untuk memaksa di judgment. Satsui berhasil tertengok bersama dengan Blazing Dot from Cewek. Masih menuju ke backline. Satu bobot kill menuju ke seorang Kairi. Tapi ternyata Oheb bersama dengan Yue kali ini akan menjadi korban utama. Oheb hilang. Dapatkan tersisa Renegade. Base terbuka. Ini bencana untuk Blacklist International. Wow, dan lihat 3 pemain berhasil ditumbangkan oleh Blacklist dan Cewek. Untungnya berada di posisi yang cukup aman. Meskipun kita melihat Kairi yang sempat tumbang terlebih dahulu, namun Boots masih bisa mendapatkan pertukarannya dengan menumbangkan Sensui. Tenang, gak minus 1 jantung. Lord di tangan dari Onyx dan kali ini Onyx akan mendorong dengan 4 melawan 2 posisinya. Oke, Keyboy udah menjadi penjudgment kembali. Fokus menuju ke arah turret yang dimiliki. Sang tengah Primal Watt lebih fokus menuju ke dalam turret DMS bersama dengan Red Giant Blazing Dot from Cewek. Fokus ke arah base-nya, gak boleh apapun yang terjadi. Dan ini dia pasukan para Onyx. Mereka masih coba dihentikan pergerakannya. Tapi shutdown pun terjadi dan Onyx. Let's go! The Sky King berhasil membuat sang tuan rumah membawa game ini melaju ke game selanjutnya. Dan Kairi dan kawan-kawan mendapatkan nafas segar. Onyx Indonesia berhasil membuat sang tuan rumah terpental di game kedua. 1-1, tim Indonesia tentunya masih memberikan taji di gamenya.